Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning, my student? Meet again with me, Mr. Bambang. In this time, I would like to explain you about our material about procedure check. Okay, my student. In this time, I would like to explain you about our material about procedure check. Oke anakku, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan anak-anakku sekalian apa itu prosedur tag dan apa saja yang menjadi ciri-ciri yang terdapat dalam prosedur tag itu. Nah, di sini ada beberapa slide yang akan saya jelaskan. Semoga bisa anak-anakku pahami dengan pelan-pelan. Ini materinya khusus untuk kelas 3 SMP semester 1. Oke, langsung saja anak sekalian. Jadi di sini ada generic structure. Generic structure itu susunan atau hal-hal yang terdapat dalam prosedur tag itu sendiri. Nah, di sini seperti halnya pengertian prosedur tag di atas, generic structure atau susunan umum prosedur tag juga ada 3. Nah, di sini anakku ada 3 yang menyusun prosedur tag itu sendiri. Yang pertama di sini ada goal, ini goal. Nah, goal ini bisa kita artikan maksud atau tujuan, tapi biasanya di dalam prosedur tag itu biasanya di awal menjadi judul prosedur tag itu sendiri, judul dari sebuah tag. Nah, di purpose-nya, tujuannya. Nah, yang kedua, material need. Nah, di sini material need ini bisa kita artikan materi atau benda-benda atau alat bahan yang dibutuhkan di dalam sebuah proses pembuatan. Nah, karena prosedur tag ini biasanya menyampaikan how to, bagaimana kita menyampaikan cara membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, yang ketiga ini ada method or step. Method ini adalah atau langkah-langkah. Jadi ada rincian step by stepnya. Langkah pertama, langkah kedua. Jadi ada runtutan waktu yang teratur. Itu yang dinamakan method or step. Oke, lanjut anakku. Tapi sebelumnya bisa dipahami dulu nih. Ketika ada prosedur tag, harus ada 3 hal ini yang bisa anakku analisis di dalam suatu teks prosedur. Ada goalnya, ada materialnya, ada metodenya. Nah, oke lanjut. Prosedur tag is the tag that explain how something work or how to use our interaction or operation manual. Nah, jadi prosedur tag itu sendiri menjelaskan bagaimana kita melakukan sesuatu. How something work, bagaimana sesuatu itu dikerjakan, or atau how to use, atau bagaimana menggunakan. Nah, interaksi ini interaction atau petunjuk ya, atau operation manual. Nah, atau petunjuk manual cara mengerjakan sesuatu
ada petunjuk manualnya. Ini bisa anak-anakku bisa lihat. Biasanya kalau kalian beli sesuatu yang baru atau elektronik yang baru, pasti ada use instruction-nya. Bagaimana kita menggunakan elektronik itu seperti HP, TV. Nah, di sini ada tiga di dalam prosedur tag itu how to use the computer. Nah, ini how to use ini termasuk nanti operation manual. Nah, bagaimana cara menggunakan komputer ya. Contohnya pertama kita harus mencolokkan dulu kabel listriknya, menghidupkan dulu komputer itu dengan menekan tombol power. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, contoh yang kedua, how to make the fried chicken. Nah, bagaimana kita membuat nasi goreng. Nah, ini adalah how to something work or how to use instruction. Nah, bagaimana cara kita membuat nasi goreng. Nah, jadi ada step-stepnya di sana. Pertama-tama nyalakan kompor, siapkan alat dan bahan. Nah, baru dan selanjutnya di sini dan nanti ada contoh-contoh yang saya akan jelaskan kepada anakku sekalian. How to iron the clothes. Nah, bagaimana caranya how to iron? Bagaimana caranya mensetrika baju? Nah, mensetrika baju itu ada cara-caranya. Ya, pertama harus memang ada alat dan bahan. Nah, oke, sejauh ini anakku bisa pahami dulu ini. How to use the computer. Bagaimana caranya kita menggunakan komputer. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada menekan tombol power untuk menghidupkan komputer dan seterusnya. Nah, ini ada 3 contoh yang biasanya yang digunakan dalam prosedur tag ini. Ya, anakku ada beberapa penjelasan lagi di sini yang bisa harus anakku pahami. Kembali, harus anakku ingatkan, goal itu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Nah, biasanya ini merupakan judul dari teks tersebut. Nah, seperti yang tadi, judul tagnya how to use computer. Ini judulnya ini, how to use computer, how to make the fried chicken, how to iron the clothes. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tujuan, maksud dan tujuan dari prosedur tag itu sendiri. Jadi harus kita pahami dulu goal ini seperti apa, tujuan teks itu seperti apa, yang nanti tercantum nanti dalam judul tag itu sendiri. How to use the computer, nah dan seterusnya. Oke, yang kedua yang harus kita pahami, material. Nah, material ini bisa kita katakan bahan-bahan atau alat. Berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu prosedur atau langkah-langkah. Nah, yang menjadi garis besar di sini anak harus pahami, ini materialnya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu prosedur atau langkah-langkah. Nah, logikanya anakku, ketika kita ingin melakukan sesuatu, membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu, harus ada alat dan bahan. Nah, kemudian setelah ada alat dan bahan, di sini ada yang terakhir, ada namanya step atau metode tadi. Nah, metode itu langkah-langkah atau prosedur yang berurutan, langkah yang pertama, kedua, dan seterusnya. Nanti bisa kalian urutkan. Daftar urutan atau instruction
atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah-langkah yang benar. Nah, saya contohkan sedikit. Misal, kalian mau membeli HP baru. Langkah-langkah yang benar dalam menghidupkan HP misalnya, atau handphone kalian. Yang pertama, kalian harus memasang baterainya dulu ke dalam HP tersebut. Setelah kalian pasang baterainya, baru kita tekan tombol on off-nya. Baru setelah kita menekan tombol on off-nya, kita tunggu sejenak sehingga nanti HP itu siap kita operasikan. Nah, itu merupakan instruksi aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Jadi ada rentetan-rentetan langkah-langkah yang harus berurutan. Nah, misalnya masak mie, harus ada mie dulu, masak air. Apa yang pertama harus dimasak, apa harus disiapkan. Nah, itu yang dimaksud dengan urutan atau langkah-langkah yang benar. Oke, lanjut anakku. Nah, harus ini dipahami dulu ya, goal, material, dan step ini. Nah, ini tiga ini tidak bisa dilepas di dalam satu struktur atau generic structure di dalam prosedur tag ini. Ada goal, ada material, ada step. Oke, lanjut. Nah, di sini ada step by step. Nah, bagian ini di sini yang setelah kita pahami tadi itu di sini ada contoh ya. Contoh bagaimana how to make fried chicken. Nah, rentetannya step by stepnya, ada metodenya, ada urutan yang terurut. Pertama satu, one, a bowl, a rice. Nah, memasak nasi dulu, itu aturannya. Wash the vegetable, then dye the carrot and the onions into the small pieces. Set then aside from the next step. Nah, di sini ada ya rentetan-rentetan sehingga kan menjadi sebuah nasi goreng. Nah, food fried rice on the dish is ready to serve. Nah, di sini ada rentetan. Nah, mulai dari ini harus kalian pahami. Di prosedur tes itu ada urutan langkah-langkah yang benar. Nah, ini di sini step by step langkah-langkah yang benar tuh mulai dari 1, 2 dan seterusnya. 3, 4 dan bagaimana rentetan proses terbentuknya nasi goreng tersebut. Nah, nanti ada banyak slide yang saya akan hadirkan kepada anakku sekalian sehingga bisa kalian pahami secara pelan-pelan. Intinya prosedur tag itu sebenarnya sangat mudah dipahami anakku. Kalian harus bisa menguasai generic structure ini. Jadi susunan umum di dalam prosedur teknik ada 3 ini. Ini harus kalian harus benar-benar pahami. Ada goalnya, ada materialnya, ada stepnya. Nah, kalian bisa menganalisis jenis tag itu. Kalau memang ada 3 hal ini atau generic structure ini, itu merupakan text prosedur. Oke, nanti juga saya akan tampilkan beberapa video. So, I will show you how to make. Oke, di sini ada so I will show you how to make a hot coffee. Nah, dia akan menjelaskan kita how to make bagaimana caranya kita membuat kopi yang panas atau kopi hangat. Oke, lanjut. Nah, oke, anakku pahami di sini ada material and tool. Nah, materi, alat dan bahan. Nah, ini bahan dan alat atau jadi setelah tadi ada purpose-nya, ada goal-nya yang tadi itu how to make a
Hot coffee itu merupakan goalnya. Kemudian di sini ada materialnya, material and tool. Itu sudah ada 2 genetic structure yang kita temukan di sini. Nah, bisa dipahami anakku? Oke, lanjut. Nah, itu materialnya. Ada materialnya yang pertama, prosedurnya yang pertama ada coffee. Sugar itu material yang kedua. Ini material yang kedua. Nah, ini merupakan tool atau alat. Nah, glass and hot water. Nah, di sekarang bisa kalian pahami di sini step. Jadi step ini di genetic structure itu bahasa lainnya adalah metode atau stepnya atau urutan atau langkah-langkah yang teratur dan benar. Nah, oke, di sini perhatikan. Take 2 scoop of sugar into the glass. Nah, tablespoon ini ya, 1 atau 2 sendok gula ke dalam gelas. Take 2 tablespoon of sugar into the glass. Oke, lihat prosesnya, dia memasukkan 2 sendok gula. Oke, perhatikan di sini food. Ini langkah yang kedua. Put on the tablespoon of the coffee into the glass. Oke. Langkah yang kedua. Put 1 tablespoon of coffee into the glass. Nah. Third. Oke, yang ketiga third, fourth. Nah, hot water in the glass. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Oke. Hot water in the glass. Nah, ada 3 langkah nih ya, 1, 2, 3. Oke. Kemudian, nah di sini ada kata then steer wheel. Nah, kata then steer wheel ini ini merupakan nanti ada keterangan nanti ya verbnya. Nanti saya akan jelaskan ciri-ciri teks prosedur itu seperti apa. Oke. Finally, hot coffee is ready to drink. Thank you. Nah, di sini ada kata then. Ini lihat ada kata then. Nah, kata then. Kemudian mana? Oke. Oke, ada kata finally. Ini ada kata then, ada kata finally. Nah, tergolong apakah di dalam prosedur tag ini tergolong apakah kata then and finally ini? Oke, nanti saya akan jelaskan ciri-ciri dari tag itu sendiri. Oke. Tadi dari video itu kita melihat rentetan bagaimana siswi tadi mempraktekkan how to make hot coffee. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu kita menganalisis ciri-ciri dari teks prosedur itu. Oke. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai ciri-cirinya. Biasanya yang pertama, biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus subject ditambah dengan verb one. Oke, ini biasanya menggunakan present tense. Yang kedua, berbentuk infratif. Berbentuk infratif. Infratif itu ini infratif. Nah, ini infratif bentuk atau bentuk kata perintah. Ini ciri-ciri tag itu. Nah, berikutnya menggunakan action verb.
ini action verb. Action verb ini merupakan kata kerja. Nah, kata kerja, contoh make, take, cook, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam prosedur take itu menggunakan temporal conjunction. Nah, seperti apa yang kita lihat di video ini. Nah, di sini ada then. Nah, then temporary, kemudian finally. Nah, di sini itu yang dinamakan dengan temporal conjunction. Next, then, after that. Nah, itu dinamakan dengan temporal conjunction. Oke. Dan kemudian menggunakan conjunction atau kata penghubung. Conjunction itu adalah kata penghubung. Nah, contohnya untuk mengurutkan kegiatan misalnya then, while, dan sebagainya. Itu yang dinamakan, nah inilah yang dinamakan dengan conjunction atau kata penghubung. Nah, mana yang dihubungkan? Kemudian steer the well. Nah, di langkah ketiga ini, pour hot water into the glass, then steer well. Nah, kata then ini adalah kata penghubung dari langkah yang ketiga ini. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Kemudian then stir well. Nah, kemudian aduk merata. Aduk hingga rata. Jadi ada kata penghubungnya. Setelah dimasukkan air, nah, kemudian, nah kata kemudian itu merupakan conjunction. Oke, conjunction itu kata penghubung. Nah, bisa dipahami? Sampai di sini ada menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Dari ada tadi step yang ketiga, ada kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Jadi ada adverb itu kata keterangan. Di sini ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan cara yang apa istilahnya, yang punya jeda waktu, misalnya 5 minute to hour, itu rentang waktu ya. Nah, itu yang merupakan adverb. Kata adverb ini kata keterangan, conjunction kata penghubung. Nah, ada juga nanti di sini ada adverb, kata keterangan untuk menyatakan ini adverb ini ada dua adverb menyatakan tahapan atau urutan, misalkan yang pertama ini first, second, third, and the last. Nah, ini ada kata keterangan urutan atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, mana contohnya tahapan keterangan adverb itu? Nah, di sini ada 1, 2, 3. Ini namanya tahapan. Nah, take 2 tablespoon. Tahapan pertama take. Tahapan kedua food 1. Tahapan ketiga pour hot water in the glass. Itu yang dinamakan dengan tahapan atau urutan untuk melakukan sesuatu. Nah, adapun adverb yang di sini, adverb yang di sini membuat keterangan waktu atau menyatakan rincian waktu, tempat, misalnya di rumah. Nah, tempatnya di rumah, misalnya masak air selama 2 menit, atau silahkan rendam pakaian selama 2 jam dan bilas. Nah, ini merupakan kata keterangan waktu dan tempat. Nah, yang menggunakan rentang waktu hours atau waktu 2 jam, 1 menit, itu menggunakan keterangan waktu. Nah, jadi pelan-pelan anakku harus bisa memahami atau menganalisis ciri-ciri dari prosedur take itu sendiri. Nah, pertama menggunakan simple present. Ini simple present bisa digunakan. Berikutnya menggunakan kata imperatif atau bentuk kata perintah. Make,
take, cook, cut. Nah, itu contohnya. Menggunakan temporal conjunction. Nah, then, after that. Nah, setelah itu, kemudian, selanjutnya, itu yang dinamakan dengan temporal conjunction. Ada juga conjunction yang kedua menggunakan then, while, selama itu, kemudian, dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa anakku nanti pahami sedikit demi sedikit dari ciri-ciri teks prosedur itu. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya kalian simak video dan slide-slide yang saya akan berikan kepada anakku sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan atau hal-hal yang tidak bisa difahami anakku, silahkan kalian bertanya dengan jelas apa saja yang tidak bisa kalian pahami. Jadi pada video kali ini saya kira cukup penjelasan saya yang singkat dan sederhana ini mengenai tag prosedur. Nah, mungkin nanti setelah tag prosedur yang kita pelajari, kita akan mempelajari descriptive tag untuk pertemuan atau video berikutnya. Oke, thank you my student for your attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.